Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurul Laili. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zahrani Aida. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana masa depan e-commerce di Indonesia. Dan sedangkan pertanyaan kedua yaitu apa penghalang utama untuk melakukan e-commerce. Langsung saja jawaban dari saya untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana masa depan e-commerce di Indonesia. E-commerce adalah bagian dari gaya hidup yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia modern. Dengan kehadiran teknologi digital, semua aspek kehidupan manusia bisa lebih mudah. Pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan bisa didukung oleh teknologi informasi seperti internet. Namun, hal yang paling menarik dalam e-commerce adalah peluang bisnis baru yang bisa menjadi lahan untuk berburu rupiah. Internet memudahkan transaksi bisnis, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk bertransaksi. Selain itu, luasnya wilayah di Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah bisa menjadi pertanda bagi cerahnya masa depan e-commerce di Indonesia. Hal ini menjadi sulit untuk ditolak karena begitu banyak kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan e-commerce. Apapun kebutuhan Anda, cukup kunjungi toko online, klik produk tertentu, dan lakukan transaksi. Setelah itu, barang yang akan dibutuhkan sampai ke depan pintu rumah Anda. Semudah itulah perbelanjaan secara online. Pelaku bisnis dan konsumen sama-sama diuntungkan dalam kegiatan perdagangan dunia maya ini. Penjual bisa memotong biaya tidak penting yang tentunya akan berdampak kepada efisiensi harga suatu produk. Sebagai dampaknya, konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Jika dilihat dari kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, peluang ini akan sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Orang Indonesia memang cenderung memilih sesuatu yang praktis, mudah, dan cepat. Semuanya ditawarkan oleh e-commerce. Internet dipenuhi oleh pebisnis raksasa yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memperlancar transaksi bisnis dan memperbanyak konsumen. Sebut saja Amazon dan eBay. Jika Anda sering meluangkan waktu untuk mengunjungi dunia maya, Anda sudah pasti tidak merasa asing lagi dengan kedua nama tersebut. Sebagai retail online yang menangani begitu banyak transaksi, sudah pasti keuntungan yang didapatkan sangatlah besar. Fakta mengatakan bahwa jumlah transaksi online di dunia maya telah mencapai dolar 17 triliun pada 2004. Angka tersebut memang menggiurkan tentunya. Retail online di Indonesia juga ikut tergiur dan tertarik untuk mengembangkan e-commerce. Indonesia menjadi lahan subur untuk pengembangan e-commerce. Fakta menunjukkan bahwa transaksi online semakin diminati oleh banyak orang di penjuru dunia. Hal ini juga berlaku untuk Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak, Indonesia memberi peluang yang sangat besar untuk e-commerce. Selain itu, akses internet yang semakin murah terus menambah jumlah penggunaan internet yang setiap hari. Operator juga seringkali memberikan harga khusus untuk pelanggannya. Wilayah Indonesia luas dan terdiri dari ribuan pulau memberikan peluang besar untuk perdagangan e-commerce. Dengan adanya transaksi online, pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan tanpa perlu pergi keluar pulau. Kehadiran e-commerce juga menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku bisnis online. Mereka bisa memangkas biaya operasional yang tidak diperlukan seperti sewa kios. Selain itu, internet juga memberikan kemudahan untuk merancang website dengan tampilan menarik dan fitur beragam yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penjual. Untungnya, penjual tidak harus menguasai kode HTML rumit untuk merancang website yang akan dijadikan sebagai lapak. Mereka juga bisa membuat lapak di forum tertentu yang mempunyai grafik tertinggi. Mempromosikan dagangan di sosial media juga bisa menjadi sarana marketing ampuh untuk menjaring pelanggan baru. Jumlah anggota jejaring sosial seperti Facebook terus bertambah setiap hari. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi pedagang karena mereka bisa menggunakan website yang siap pakai. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua. Apa penghalang utama untuk
melakukan e-commerce. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini merupakan penghalang yang sangat menonjol dalam perdagangan elektronik. Karena di negara kita sendiri lebih percaya menggunakan transaksi face to face atau membeli secara langsung, di mana kita dapat melihat, meraba, ataupun mencobanya dan memastikan dengan warna ukuran yang benar-benar nyata dalam melakukan transaksi penjualan. Beda halnya dengan orang barat seperti di Inggris yang sudah terbiasa dengan bertransaksi secara online atau memesan dengan menggunakan katalog-katalog. Lalu tinggal mengirim dan menunggu barang yang sudah dipesannya. Yang kedua yaitu keamanan. Yang sangat banyak berita-berita tentang kriminalitas di internet, pencurian nomor kartu kredit atau lainnya. Sehingga tidak sedikit orang yang enggan dalam menggunakan transaksi online tersebut. Padahal transaksi menggunakan kartu kredit di internet tidak lebih beresiko dibanding transaksi yang bisa kita lakukan. Contoh seperti kita bisa membeli baju secara online. Nomor kartu kita akan diacak dahulu sebelum dikirim ke bank atau ke perusahaan online tersebut. Dibandingkan dengan pembayaran yang dilakukan di minimarket, bisa saja cukup lama saat pembayarannya. Jadi, si kasir market itu mencatat nomor rekening kita ataupun mengcopy kartu kredit kita. Bagi pengusaha lebih aman membuka usaha online daripada membuka usaha di pinggir jalan yang bisa saja barang-barangnya dicuri ataupun dibakar. Yang ketiga, biaya yang sangat tinggi, di mana dalam membuka usaha online itu tidak menggunakan biaya yang sedikit. Biasanya dilakukan oleh kalangan pebisnis level atas atau juga kalangan pebisnis yang menengah ke bawah. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.